sharing dulu, kita ulangi lah. Ulangi. Mau juga. Itu ini. Ya dengan terpaksa, nggak usah. Nanti orang-orangnya gimana? Aduh. Ya wis lah. Oke ya, jadi kita mau melihat single linkage ya untuk data set ya. Nah, kita punya data set di sini yaitu D, itu terdiri dari dua variabel ya, yaitu variabel X1 dan variabel X2. Nah, otomatis karena kita ini mau mengelompokkan subjek, berarti di sini kita punya sekumpulan subjek ya. Pada contoh di sini ada 6 subjek. Nah, kalau Anda mau mengumpulkan berapa, mau mengklasifikasi 1000 subjek gimana? Ya bisa 1000 subjek. Ini tinggal dihitung aja ada 1000. Paham ya? Terus, kalau Anda punya sekian variabel, dari masing-masing subjek itu diambil datanya ya, ada sekian variabel X1, X2, X3, X4, X5. Bagaimana? Ya sudah, bayangin saja ya. Anda punya 5 variabel. Atau bayangin saja Anda punya 15 variabel. Nah, berarti di sini ya ini bisa ditarik sampai X2, X3, X4, X5. Ini bisa ditarik sampai 1000 ya, bahkan 10.000 objek atau individu yang mau dikelompokkan ya silahkan. Nah, jadi di sini ya kita sudah belajar, ini kita sudah mulai melihat ya pada data real. Kalau kemarin datanya tunggal kan nggak mungkin ya datanya tunggal, cuma kemarin untuk pembelajaran itu bagus untuk memasukkan konsep single linkage ya, ataupun complete linkage ataupun average linkage. Nah, terus alat yang dipakai apa Pak? Nah, apakah kita mau menggunakan data begini? Ya mestinya ada ya. Dari data ini kita olah. Kemarin kan kita belajar tentang jarak. Nah, maka kita juga di sini belajar tentang Euclid ya, Euclid distance. Nah, di sini. Atau kalau misalkan Anda mau pakai jarak yang lain ya silahkan, tidak harus jarak Euclid. Ya, misalkan Anda mau menggunakan Mahalanobis ya boleh. Anda mau menggunakan Minkowski ya silahkan. Tapi intinya adalah ini mengukur jarak. Ya, jadi yang diambil itu jarak. Nanti berdasarkan data X1 dan X2 ya kita ya berdasarkan data X1 dan X2 ini nanti kita akan apa namanya ya oke cancel. Kita akan mengukur ya. Nah, kita akan mengukur jarak. Nah, tapi sebelumnya Anda lihat ya, kita punya plot di sini. Kalau untuk dua ini kan masih gampang. Ya, kalau kita bikin plotnya itu masih enak. Sebenarnya ini bukan X sama Y ya, tapi ini mestinya X1, X2. Posisi 1 ini berapa? 0,4. Oke, 0,5. Walaupun ini nggak pas banget ya.
Oke lah, posisi individu satu itu di sini. Terus posisi individu kedua di mana? 0,22, 0,38 ya. Posisi individu kedua 0,22 untuk aja di sini, 0,38 di sini. Nah, ini posisi individu kedua. Dan seterusnya. Ya, ini bisa diplot. Pak, bagaimana kalau dimensinya agak banyak X1, X2, X3 ya tambah rumit. Ya, memang tambah rumit. Apalagi kalau dimensinya 4, nah itu kan sudah nggak bisa digambarkan. Tapi nggak apa-apa, kalau nggak bisa digambarkan, kita masih bisa mengukur jarak. Ya, jadi yang pertama ini berhubung dua dimensi, gampang ya kita plot aja. Nih, tapi ini langkah pertama ini nggak wajib. Langkah yang kedua adalah apa? Langkah yang kedua adalah calculate the distance from each object to all other point. Nah, jadi ya using Euclidean distance measure. Nih, jadi kita hitung jarak D1 terhadap D2, D12, D13, D14, D15 ya dan seterusnya. Kalau di sini ada 6 ya berarti D16. Ya. Terus ya ampun saya kok mau menampilkan draw-nya nggak bisa. Ada yang bisa. Coba gimana draw? Nggak bisa draw. Apa ini ya? Desain. Ada yang bisa membantu saya menampilkan draw? Nggak bisa ya? Apa harus view? View draw nggak ada. Hmm. Ya udah nggak apa-apa. Oke ya, jadi hitung jarak D1, D2, D1, D3 dengan menggunakan rumus ini. DIJ itu adalah jarak dari objek 1 ke objek 2 menggunakan rumus apa? Ya, ini kalau kan data kita itu X1 ya sama X2. IJ itu mewakili individu. Maka kalau kita mau mencari D IJ berarti X1 I minus X1J dikuadratkan. Ditambah X2I dikurangi X2J dikuadratkan di akar. Bagaimana kalau kita punya 3, Pak? Ya ditambah dengan X3I min X3J ya dikuadratkan. Bagaimana kalau kita punya 4 variabel? Ya ditambahkan aja ya X4I min 4 X4J dikuadratkan. Nah, kalau sudah itu di akar. Itulah yang dinamakan dengan jarak Mahalanobis. Sebenarnya ini kan jarak ini kan ilmu tentang perjarakan itu sudah Anda pelajari di SMP bahkan ya mungkin di SMA. Lah ini kita pakai. Dulu ketika Anda di SMP Anda belajar jarak, belajar ini jarak antar titik ya dalam koordinat kartesius itu kan nggak tahu mau diaplikasikan di mana. Paling banter aja mengukur jarak kota, gitu kan, antar kota. Nah, di sini di dalam analisis clustering, Anda bisa melihat ya, Anda bisa melihat manfaat dari ilmu perjarakan. Oke. Bagaimana kalau datanya X sama Y? Ya sudah berarti XI dikurangi YI, XI dikurangi YJ,
apa ini datanya apa tadi? Datanya X ya, berarti ya XI dikurangi XJ kuadrat ditambah YI min YJ kuadrat, itu datanya. Kalau datanya ada variabel X, Y, Z, bagaimana Pak? XI dikurangi XJ dikuadratkan, ditambah YI min YJ dikuadratkan, ditambah ZI min ZJ dikuadratkan, kemudian diakar. Itu kalau kita menggunakan jarak Euclid, ya. Kalau menggunakan min cos V gimana? Ya, lihat rumus dari min cos V ya, itu ada di banyak ya, di buku-buku itu udah banyak. Kalau kita menggunakan Mahalanobis ya ada formulanya. Oke ya, paham ya. Sebagai contoh di sini. Pak Abdur, mohon maaf Pak. Salah file. Pak, saya tadi mencoba menampilkan ink Pak. Menampilkan apa? Menampilkan pennya. Tadi saya nyoba, mungkin bisa dicoba Pak. Oke, sebentar. Ya. Gini ya, jenengan tadi menampilkan apa? Mencoba menampilkan pen Pak. Tadi kan pennya tidak muncul. Oh begitu, pen dari saya. Iya Pak. Ada shortcutnya. Oh begitu. Sebentar. Ini pen saya nggak muncul ya? Iya Pak, tidak muncul. Itu bisa di home dulu Pak. Home. Home, terus? Paragrafnya itu klik kanan. Paragraf. Ambil yang left atau center nggak apa-apa Pak. Yang itu. Nah, itu diklik kanan. Ya Pak, klik kanan. Ini diklik. Klik kanan. Terus? Custom the ribbon. Oke. Diklik. Ini yang populer comment itu diganti. Yang paling atas sendiri Pak, itu diganti. Yang choose comment itu diganti tools tab. Tool tabs. Ini? Ya. Di scroll ke bawah sampai ketemu pen, Pak. Ini ink tools, tanda plus. Iya. Terus? Yang plusnya, Pak. Yang plusnya. Oh, ini ada draw juga ya? Iya. Sebentar, ink terus add. Inknya ya di add aja, Pak. Tadi saya coba bisa. Atau aja. Itu yang tanda plusnya diklik dulu, Pak. Tadi ada pilihan pen sepertinya. Tanda plus yang mana? Di sampingnya ink, Pak. Di sampingnya ink. Ink tool itu kan ada ink di tanda plusnya itu diklik biar muncul pilihannya. Oke. Nah, itu pen. Terus? Add. Ya. Semoga aja bisa sih, Pak. Oh, begitu. Coba ya. Ini, ya, draw-nya tak klik ya. Mau nggak ini? Iya, Pak. Oke. Oh, udah muncul draw, sorry. Oh ya, matur nuwun, Mbak. Jadi saya bisa menampilkan draw dari tadi ya. Ya. Ini kan kalau gini, nah kayak gini ya. Kita bisa toh? Nah, oke, ini yang tadi. Ya, makasih, Mbak. Oke. Nah, jadi kalau begini kan udah kelihatan enak ya. Kita bisa. Jadi kita bisa menghitung D12 ya dari formula ini aja ya. Dari formula ini kita masukkan X11 berarti ya D12 itu X11 dikurangi X12. Nah, berarti X1-nya berarti dari sini ya.
Ini duanya yang ini. Oke. Terus X21 ini X22. Nah, itu yang ini. Ya. Selisihnya dikuadratkan, kemudian diakar. Itulah yang menjadi jarak dari jarak Euclid, ya, dari objek 1 ke objek 2. Terus berarti kita punya D berapa lagi tuh? Sini aja ya, supaya enak. Nah, berarti kita punya D, coba nih, 1,3 sama dengan apa? Akar dari 1,3 itu berarti ini ya, 1 ke 3. X11 0,4 dikurangi X13, punyanya 3 ya, individu yang ketiga, berarti ini 0,035 kuadrat ditambah X21 0,53 dikurangi X23 ya, 0,32 ini kuadrat. Nah, monggo ya, ini ditulis ya, nanti hitung ketemu. Terus kita bisa juga nyari dan seterusnya ini ya, sampai di berapa? 1,6. Nah, kita bisa juga nyari tuh D berapa? 5,6 ya. Nah, sama dengan akar dari 5,6 berarti X15 ya, 0,08 dikurangi X16 0,45 kuadrat ditambah X berapa lagi tuh? X25 0,45 dikurangi X26 ya, 0,38 kuadrat. Nah, ketemu berapa? Dan seterusnya ya. Nah, dan ingat kalau Anda mau bikin program itu di R ya, Anda gunakan rumus ini. Ya, ini yang diingat rumus ini ya, Anda harus tahu generalisasinya. Terus kalau Anda bisa mengalihkan dalam bentuk matrik, kan kalau di R itu kan datanya kan dalam bentuk vektor ya. Kan datamu itu kan data X1 seperti ini, X2-nya seperti ini kan. Nah, berarti Anda nanti bisa mencari itu matrik jarak. Nah, jadi di sini Anda bisa mencari matrik jarak ya. Dari orang pertama ya, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, orang keenam. Mestinya jarak dari orang pertama, jarak terhadap diri sendiri itu semua nol. Nah, ini nol ya, ini nol, dan seterusnya. Terus jarak dari P1 ke P2. Nih, sebenarnya Anda boleh terserah ya, Anda mau menyajikannya dalam bentuk matrik ya bawah atau matrik segitiga bawah atau matrik segitiga atas, sama saja ya. Tapi hati-hati, kalau matrik segitiga bawah berarti yang berjalan adalah barisnya P21, P21, P31, P41, P51, P61. Tapi kalau Anda mau menyajikan dalam bentuk matrik segitiga atas, berarti yang berjalan adalah kolomnya ya. P12. Nih,
P13 ya, ini simetris ya. Kemudian P14 terus P15 P16. Nah, Anda lihat di sini ternyata matriks jarak itu adalah simetris. Nah, maka Anda setelah belajar ini Anda jadi tahu ya bahwa matriks simetris itu banyak dijumpai dalam statistik. Kayak matriks kovarian ya, matriks kovarian sigma itu simetris nggak? Ya simetris. Kovariansi ya, kovariansi itu kan simetris. Kovariansi dari variabel 1, 2 itu sama dengan kovariansi dari variabel 2, 1. Selain matriks kovarian, ternyata di sini ada juga ya ikutannya ya. Kovarian itu hubungannya dengan korelasi. Ini juga simetris juga. Dan Anda bisa lihat sekarang ternyata ada juga matriks jarak. Ya, di sini D ini juga simetris juga. Paham ya? Nah, jadi kita udah dapet tuh. Ya, kita udah dapat jarak ya dari jarak antar individu. Ya, jarak antar individu. Oke. Berikutnya kita lihat jarak antar individu ya. Terus dari sini ya, ini berarti kan ini kita udah punya jarak ini ya, udah ini yang kita analisa itu datanya ini. Ya, ini yang diproses. Nah, di sini. Nah, kalau semua metode clustering itu mencari jarak yang paling yang paling dekat. Identify the two cluster with the shortest distance in the matrix and then match them together. Nah, jadi kita cari jarak yang paling dekat mana. Ternyata jarak yang paling dekat itu adalah di angka 0,11. Ini terjadi ya, yaitu jarak antara P6 dan P3. Antara P3 dan P6 di sini ya 0,11. Nah, ya sudah berdasarkan ya. Nah, ini identify. Oke, P6 dan P3 have the smallest distance from all. Oke, yaitu 0,11. So we match those two in a single cluster. Maka kita punya, nah di sini ya, 3 dan 6 ini kita gabung, kita match. Ya, kita bisa bikin dendogramnya P3 dan P6. Jaraknya berapa tadi? 0,11 benar ya, 0,11. 0,11 itu ya mestinya tidak di sini ya. Ini kalau 0,1 ya, kalau mau mengikuti ini ya mestinya di sekitar sinilah. Nah, sini gitu ya. Oke, tapi ini jaraknya. Ini berarti berapa? 0,11. Paham ya? Nah. Terus setelah kita gabung antara P6 dan P3 ya, maka kita punya P1, P2, P3, P6 ini gabung menjadi 1, P4, P5. Ya, terus kita cari jarak lagi. Terutama jarak antara berapa? P3, P6 ini yang baru ya.
yang baru ini dengan mana? Ini ke P2, ini ke P1, ini ke P4, ini ke P5. Kalau jarak antara P1 dan P2 tetap, ya ini berarti kan P1, P2, P3, P6, P4, ini P5. Jarak antara P1 dan P2 tetap pakai yang lama tadi. Jarak antara P1 dan P4 juga tetap. Jarak antara P1 dan P5 juga tetap. Jarak antara P2 dan P4 tetap. P2 dan P5 juga tetap. Semua tetap, kecuali yang baru adalah apa? P3, P6 ya. Ini klaster terbaru dengan tetangganya. Ini kan otomatis berubah. Ya. Nah, oke, kita lihat bagaimana kita menentukan jarak antara klaster yang baru ini, yaitu P3, P6 dengan P1. Menggunakan prinsip apa tadi? Single link edge. Nah, kalau single link edge itu kan minimum. Ya, jadi di sini ya. Ini caranya adalah bagaimana? Ya sudah dicari aja minimum antara, nah di sini ya, minimum antara P3, P6 dan P1. Ya udah P3, P1 dan berapa? P6, P6, P1. Nah, ini. Maka di sini Anda menerapkan konsep minimum ya untuk mencari apa jarak terdekat. Lah, ini lihatnya dari mana? Lihatnya di data awal. Ya, P3 dan P1 dilihat. Ya, P3 dan P1 itu berapa? 0,22. Oke, berarti ini minimum antara 0,22 dengan P6, P1. P6, P1 itu 0,23, benar ya? 0,23. Nah, 0,23. Nah, yang paling kecil berapa? Yang paling kecil adalah 0,22. Paham? Nah, kita bisa mencari juga jarak antara ya G antara P3, P6 dengan P2. Nah, berarti ini adalah minimum antara P3, P2, P6, P2. Sama dengan minimum. Nah, lihat P2, P3. Mana P2, P3? 0,15. Benar ya? Terus P2, P6 0,25. Jadi ini 0,15 sama 0,25. Benar ya? Maka kita akan peroleh jarak dari P3, P6 dengan P2 itu adalah 0,5. Ya, ini benar ya, P3 ini kan P1, P2, sorry, yang mana? Ini ya, oke, P3, P6 sama P2 itu 0,15. Ya, dah. Terus, so looking at the list distance above, we see that P2 dan PC sebentar. Berarti ini saya lihat yang di sini ya, yang tabel yang ini ya, 0,15 ya, benar ya. P3, P ini ya, sorry, yang ini. Nah, 15.
Terus lagi kita mau nyari P berapa? P3, P6 dengan P berapa? P3, P6 dengan P4. P4 mana? P4 ini ya. P3, P6 dengan P4. Ya, oke. Caranya bagaimana? Ya, lihat P3, P4. P3, P4 berapa? P3, P4 0,15 ya. P3, P6, P4. P6, P4 mana? 0,22. Sudah tadi ya? Apa belum? Ya, berarti ketemu ya. P ini P4 0,15 sama ya. Terus kita mau nyari P berapa? P5 dengan P3, P6. Ya, kita lihat aja. P3, P3, P5. P3, P5. Ini ya. 0,28 sama P3, P5, P6 0,39. Nah, antara 0,28 sama 0,39 minimumnya kan ketemu ini 0,28 dan seterusnya. Sehingga kita bisa punya matrik jarak yang baru, yaitu ya P1, P2, P3, P6 ini satu grup, P4, P5 ya, ini dibuat matriknya dan kita akan melihat mana yang paling minimal. Yang paling minimal adalah antara P5 dan P2. Karena yang terkecil jaraknya, yang terpendek ya, jaraknya itu adalah P2 dan P5, maka kita gabung ya, P2 dan P5. Sehingga kita punya, nah ini digabung ya, ini digabung. Tadi jaraknya berapa? 0, berapa tadi? 0,14. Yang ini tadi 0,11 ya. Yang ini 0,14, lebih tinggi ya. Nih, digabung. Nah, kalau sudah kita bisa membuat tabel yang baru. Ya, yaitu apa? Tabel jarak yang baru. Ya. Nih, yang berbeda berarti yang sama hanya P1 sama P4 aja ya. Ini masih sama menggunakan yang lama. Terus antara P1 dengan P3, P6 juga menggunakan yang sebelumnya. Kalau ini yang lama dari awal, yang ini sebelumnya. Ya. Terus kita cari jarak antara berapa? Ya, P1 dengan P2 atau P1, P2, P5. D dari P1, P2, P5. Gimana? Ya, tinggal aja minimum dari jarak P1, P2 sama berapa? P1, P5. Kayak gini aja. Ya. P1, P2 berapa? P1, P2 0,24. Ya toh? P1, P5 0,34. Nah, berarti ini ketemu 0,24 sama minimum ya. 0,24 sama 0,35 ya. Nah, akhirnya ketemu sama dengan 0,24. Terus nyari jarak
P3P6 dengan P2P5. Nah, berarti ini ada 4 kombinasi ya. Jadi dicari minimum dari P2P3, P2P6, P5P3, P6P5. Nah, ketemu yang paling minimal adalah P2 dan P3. Maka ini jaraknya 15. Begitu seterusnya Anda bisa melengkapi tabel ini. Ya. Ini sebagai latihan sendiri ya di rumah. Nah, kalau sudah dari sini kita lihat ya. Kita lihat dari tabel ini ya. P1 kita sudah punya berapa klaster itu? Ada 4 klaster ya. P1 klaster sendiri, P2 P5 klaster tersendiri, P3 P6 klaster tersendiri, sama yang terakhir P5. Nah, kalau kita mau menggabungkan lagi, dilihat ya. Yang paling dekat lagi mana? Oke, yang paling dekat lagi adalah antara P3 P6 dengan P2 P5. Atau bisa juga P4 dengan P3 P6. Ini sama, jaraknya sama. Oke. Since we have more cluster to match, we continue to repeat step 3. Okay, so looking at the last distance matrix above, we see that ini have the smallest distance from all. Ya, ini juga P4, P3, P6 juga sama. Nah, jadi di sini silakan Anda diminta untuk memilih salah satu. In that case, we can pick either one. Jadi silakan mau menggabungkan antara P4, P3, P6 atau P3, P6 dan P2, P5. Nah, ya di buku ini, di tulisan ini dia menggabungkan antara P3, P5, P2, P5 dan P3, P6. Nanti Anda di rumah bisa coba untuk alternatif yang lain. Ini ya hasilnya seperti apa. Nah, jadi ini digabungkan ini. Jaraknya berapa tadi tingginya? Ya, kita lihat. Tingginya tadi kan 0,15. Jadi sebenarnya tingginya 0,15. Kalau ini 0,11. Ini 0, berapa tadi? 14 ya. Nah, ini ke sini ya. Ini adalah 0,15. Ya. Ini 0,15. Nah, begini. Berarti kalau begitu ini itu jaraknya 0,01. Yang ini jaraknya adalah 0,04. Ya. Jadi kita tahu dengan melihat dendrogram itu kita tahu jarak ya. Nih. Karena tinggi dendrogram itu ya, tinggi dendrogram itu merepresentasikan jarak. Nah, sehingga kita bisa bikin ya nih. Klasternya berarti gimana? P1 nih, P2, P3, P5, P3, P6 sama P4. Nah, kita hitung lagi ya. Nih, hitung lagi. Kalau mestinya ini dan ini sama, yang perlu Anda hitung ini sama ini. Ternyata diperoleh yang paling dekat adalah P4 sama P klaster yang besar itu ya. Nah, prosesnya bagaimana? Ya, P4 ini digabung, tapi bukan terus digabung masuk, enggak ya. Ini dihubungkan pakai begini. Dengan ini itu kita jadi tahu ya, dengan melihat dendrogram ini kita jadi tahu ya jarak ya, proses pembentukan klaster. Yang pertama adalah 36
dengan jaraknya adalah 0,11. Terus habis itu ini, ya, nih kita jadi tahu ini jaraknya adalah 0,14. Habis itu mana dua klaster ini digabung. Terus berikutnya 4, nah ini digabung dengan ini. Paham ya? Dan yang terakhir, kalau Anda mau menghitung ya jarak antara P1 dengan klaster ini, ya silakan ya. Ini langkahnya adalah digabung nih. Ya, nih ya. Jaraknya berapa? 0,22. Nih klasternya. Paham ya? Nah, jadi silakan kalau Anda mau ambil satu klaster ya ini, tapi kan lucu ya, masuk kalau gitu ya tujuan kita klasterisasi jadi nggak tercapai. Nah, monggo Anda mau ambil berapa klaster? Kalau Anda mau ambil katakanlah 4 klaster ya bisa. 1, 2, 3, 4. Kalau Anda mau ambil 3 klaster, 1, 2, 3. Nih, kalau Anda mau ambil 2 klaster, 1, 2. Nah, begitu. Jadi, dengan dendrogram itu kita bisa membaca. Ya, ini kita bisa membaca klaster yang mau dibentuk itu mana, itu sesuai dengan prosesnya dan benar. Terus bukan apa namanya tidak serta merta oh kalau kayak gini saya ambil 3 itu berarti ini sama ini. Enggak, bukan begitu. Salah ya. Kalau kita mau ambil 3 ya ini kalau kita mau ambil 3 itu dilihat prosesnya ini. 3 itu berarti klasternya mana saja? Ini, kemudian ini. Nah, baru paham ya? Nah, ini jadi sebenarnya ini yang sering kadang kalau kita nggak belajar ya, kalau kita nggak belajar pelan-pelan begitu, ini kadang kita bisa salah, ya. Kadang kita bisa keliru. Kita hanya melihat oh ya kelihatannya kalau mau ambil 3 itu klasternya ini deh ya. Nah, bukan ya. Ini hati-hati. Dengan kita mengambil dendrogram, ya makanya dendrogram itu sangat penting sekali. Ya, di sini dendrogram itu memegang peranan yang sangat penting dalam hierarchical cluster. Karena kunci dari pembentukan cluster itu ada di dendrogram. Disajikan dengan gampang, dengan mudah di dendrogram, ya. Nih ya, kunci karena ini ya kunci karena dendrogram itu adalah kunci pembentukan cluster. Nah, tapi kita harus tahu apa urut-urutannya. Jadi berarti membaca dendrogram itu tidak asal. Kita baca dendrogram itu dari yang paling bawah. Ya, ini. Kenapa sih dendrogram itu dikasih tinggi? Karena kita bisa ini untuk merepresentasikan apa proses pembentukan begitu.
Ya. Coba Anda coba Anda bandingkan antara dendrogram dengan diagram dengan gambar ini. Ya, Anda bandingkan antara dendrogram dengan gambar. Nih, kalau gambar ini coba Anda perhatikan. Nih, ya, dia harus dengan warna, ya, harus dengan warna yang jelas. Ya, kalau warnanya nggak jelas, ini nanti prosesnya juga agak susah juga. Mana yang duluan? Ya, nih. Dan kalau angkanya agak sama, kita juga nggak bisa ini ya, nggak bisa apa namanya melihat dengan jelas. Ini yang awal itu, yang duluan itu apakah 2 dan 5 atau 3 dan 4, kita nggak tahu. Ya. Tapi tentu saja kalau elipsnya ini agak ini kecil, membesar, oke, bisa jadi bantuan. Ya. Ini kalau membaca elipnya yang kecil ya, ini berarti dari 3, 4. Terus habis itu 2 sama 5. Ini elip ini memegang peranan penting juga. Nah, ya. Berarti ini prosesnya adalah 36. Ini sama 36. 52 sama juga 52. Terus habis itu ini ya 36 dan 25 itu diikat jadi satu. Ya, ini juga sama. Ya, ini diikat jadi satu. Nih. Terus habis itu keduanya diikat dengan berapa? Dengan 4. Nah, ini. Keduanya diikat dengan 4. Nah, begini. Baru ya kalau mau dibikin satu klaster begitu, ya semuanya diikat ini dengan satu. Sama juga diikat dengan satu. Ya. Nah, jadi ini cara membaca apa namanya pembentukan proses klaster menggunakan metode hierarki cluster ya, pakai apa itu singling edge itu berarti jarak yang paling minimal. Terus apalagi ya semuanya sebenarnya menggunakan jarak minimal ya, tapi jarak antar dua klaster yang terbentuk itu dicari yang minimal juga itu ya, jadi minimal over minimal ya. Nah, standar di dalam output software ya itu adalah dendrogram. Jadi dendrogram ini adalah standar output software. Nah, di sini ya. Jadi output dari program itu nggak ada yang namanya kok elips atau lingkaran, itu nggak ada ya, ini nggak ada. Yang ada adalah ini, Pak, saya mau bikin program yang bisa menampilkan elips begini Pak, ya monggo nggak apa-apa. Cuma kalau kayak gini kan agak berat nih ya, Anda bikin lingkaran elips kayak gininya aja udah susah. Tapi kalau Anda bikin di sini, di program di R atau di MATLAB atau dimanapun, tinggi ini kan gampang. Tinggi ini kan gampang. Tinggi ini gampang. Tinggi ini Anda bisa lakukan. Tapi kalau untuk lingkaran, berat. Ya. Paham ya? Nah, jadi begitulah proses pembentukan
analisis cluster di dalam single linkage cluster hierarki. Oke, berikutnya kita lihat ya. Sudah ya, paham ya, itu caranya. Nah, begitu. Nah, monggo dari data di atas ini ya. Dari data di atas ini, Anda bikin latihan untuk ya menggunakan apa? Ya, coba Anda gunakan complete linkage. Ya, complete linkage. Nih. Bedanya apa dengan ini? Gampang aja. Kalau tadi ya dari P3 sama P6. Nih, kan sudah digabung nih jadi satu. Kalau Anda mau nyari P1, P3, nih ya, ini D dari ini. Ya, ini sama dengan diambil maksimumnya. P1, P3, sama P1, P6. Nah, ini bedanya di sini. Kita cari maksimumnya. Ya. Jadi bedanya dengan single linkage ya. Kalau single linkage bagaimana? Kalau single linkage di sini D dari berapa? P1, P3, P6 itu adalah minimum. Nah, tetapi kalau menggunakan complete linkage itu yang dicari adalah yang jarak terjauhnya. Ya, kenapa menggunakan prinsip jarak terjauh? Ya, karena metode complete linkage ini memang mengukur ya bahwa yang diambil itu adalah jarak yang terjauh bukan yang terdekat. Asumsinya kalau jarak yang terjauh aja itu apa namanya di antara jarak yang terjauh itu dia terkecil, itu kan diyakini lebih kuat. Ya monggo saja, wong itu kan metode. Hasilnya seperti apa itu nanti dicocokkan dengan data di lapangan. Jadi mungkin Anda sering melihat ya ada paper yang menulis tentang perbandingan antara single linkage dengan complete linkage. Complete linkage dengan average linkage. Ataupun perbandingan antara ketiga metode tersebut. Ya, monggo silahkan. Jadi kita nggak bisa mengklaim yang mana yang lebih bagus. Mana yang selalu lebih bagus. Kalau muncul kesimpulan selalu lebih bagus, otomatis nanti metode yang selalu tidak lebih bagus itu otomatis akan hilang, akan kalah. Ya, jadi nggak ada bukti analisis yang kuat yang menggugurkan
satu metode tertentu, ya begitu. Paham ya? Nah, oke. Kalau sudah paham, terus Mbak tadi mana Mbak Hum? Tadi apa tadi? Saya malah klik kanan ya. Iya, klik kanan aja Pak. Saya pakai ini itu susah ya, harus nyopot. Udahlah nanti tak coba-coba sendiri. Yang penting tadi saya sudah tahu ya cara kalau ininya draw-nya nggak muncul bisa saya munculkan. Oke, ya. Terima kasih. Oke ya, yang ini sudah. Terus saya mau memberikan lagi contoh. Ini banyak saya ambil contoh ya, supaya apa ya, supaya menguatkan. Karena ini memang juga algoritmanya adalah ya, cara penghitungannya ya pakai algoritma. Jadi nggak ada teorema-teorema di dalam hierarchical cluster, itu nggak ada. Ya, yang ada adalah algoritma. Jadi langkah-langkah. Maka di sini dalam studi tentang analisis cluster itu nggak ada uji hipotesa. Mungkin ada yang mempelajari statistik ya. Oh, dalam regresi ada uji hipotesa, dalam ANAVA satu arah ada uji hipotesa, dalam uji min dua populasi ada uji hipotesa, dalam analisis cross-check, analisis dependensi ya, dan analisis apa itu homogenitas ya, uji homogenitas itu ada ujinya. Tapi kalau di cluster itu nggak ada ujinya, karena ini berupa apa? Berupa algoritma. Ya, tadi itu yang kita bicarakan itu adalah algoritma singling edge. Kalau kita mau mencari cluster based on singling edge, ya yang tadi itu, ya caranya itu begitu. Dalam R. Pak, kan sudah ada di R codingnya sendiri, kita tinggal panggil. Ya, Anda bikin sendiri. Ya, Anda bikin sendiri begitu. Paham? Kenapa? Karena yang membuat sendiri itu merupakan langkah dari membangun. Ya, membangun. Membangun apa ya? Membangun kemampuan Anda. Sebenarnya dalam membangun itu agak gampang ya. Jadi kalau RI ini mau membangun, gimana caranya? Ya gampang saja. Bikin aja mobil. Bikin mobil RI. Jangan beli pemerintah terutama ya, jangan beli Toyota, jangan beli Daihatsu. Nah, kalau pemerintah itu mampu, caranya bagaimana ya? Anda lihat sendiri ya, di kantor-kantor itu banyak mobil dinas. Diwajibkan aja mobil dinas itu pakai mobil RI. Kayak dulu itu kan ada Binter motor. Mungkin ada di antara Anda yang motor Binter. Bintang terang. Nah, ini ya. Motor lanang, motor laki-laki ya, Binter. Sekarang ini jadi barang langka ya.
Nah ini diwajibkan aja mobil dinas tuh pakai mobil produk Indonesia. Nih, nanti kan makin lama makin bagus kan kualitasnya. Pangsa pasarnya sudah ada. Dan saya yakin banyak juga yang mau beli. Nah, supaya laku ya harganya dibikin murah. Jangan mahal lah. Kalau mahal ya orang yang nggak mau. Mending beli Toyota yang sudah punya merek. Terus kan perusahaan-perusahaan BUMN kan banyak ya. Suruh pakai mobil ini. Ya, nih pegawai negeri kalau mau beli mobil ini dikasih bonus, dikasih apa insentif, diskon, macam-macam. Nanti jalan industrinya. Terus apa lagi HP. Oh, HP itu kita itu punya HP dalam negeri itu ada ya disuruh bikin HP yang bagus. Ada Evercost, ada Advance, ya, ada Mito ya, ada macam-macam. Suruh bikin yang bagus. Bikin HP bagus itu gampang kok, yang penting casingnya aja bagus kan sudah lumayan. Saya pernah pakai Evercost itu 3 tahun nggak rusak, 3 tahun nggak rusak, bagus. Terus bikin yang tampilannya menarik, harganya murah, semua masih pakai ini. Ya, membangun itu gampang sebenarnya. Nah, ini kalau sudah gimana ya, makin lama jadi makin bagus. Saya tuh kaget ya, dulu saya beli apa itu namanya itu raket nyamuk produk Cina ya. Itu dulu itu saya beli raket nyamuk itu bentuknya masih jelek ya. Sekarang itu saya kaget semakin bagus. Bentuknya itu udah semakin bagus. Ya kenapa? Karena ya lama kelamaan akhirnya makin bagus. Demikian juga Anda, kalau Anda banyak belajar ya akan jadi bintang terang ini ya. Nah, akan makin bagus. Cuma memang kelemahannya ilmu matematik itu kan tidak banyak ya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ya mengingatnya itu kan jadi tidak sering. Kadang kita aja kalau nggak baca sebulan itu juga sudah agak lupa gitu ya. Kecuali bagi orang-orang yang pintar. Pintar ini ya yang apa namanya, otaknya otak olimpiade. Olimpiade. Oke, kita lanjutkan. Complete linkage clustering. Nah, ini. Ini ada 5 individu dan jaraknya ini sudah diberikan. Nah, kalau Anda mau mencari, Pak, bagaimana menghitung jarak ini, Pak? Ya, tadi sudah dikasih rumus ya. DIJ sama dengan apa? Akar dari X1 I min X1 J kuadrat ditambah X2 I min X2 J kuadrat ditambah XPI min XPJ kuadrat. Nah, begini. Ya, udah ya. Ini kita dikasih ringkasan begini, oke. Ini menggunakan apa? Complete linkage, berarti yang dicari itu nanti ketika kita berhadapan dengan 2 grup, itu yang dicari itu adalah yang maksimal. Oke, langkah yang pertama kita cari yang minimal dulu, jarak yang minimal.
Berarti jarak yang terdekat itu antara 3 dan 5. Udah kita gabung. Ya, individu atau objek 3 dan 5 itu kita gabung. Nih. Menjadi satu klaster. Nih. Paham ya? 35. Oke. 35 gabung. Terus 35 ke 1. Gimana caranya? 35 ke 1. Ya sudah, 35 ke 1 itu berarti 31 sama 51 dicari yang paling jauh. Ya. 31 3 sama 51 11. Nah, ini 11-nya yang diambil bukan 3-nya. Itu kalau menggunakan complete linkage. Bedanya tadi kalau menggunakan single linkage itu yang diambil itu adalah yang 1, 3, yaitu yang 3. Ini Anda bisa lihat bedanya jauh. 3 sama 11 kok yang diambil 11. Ya karena menggunakan complete linkage. Nanti yang tadi di rumah ya, yang tadi itu yang contoh kasus yang pertama itu Anda kerjakan pakai complete linkage, hasilnya dibandingkan. Ya. Hasilnya dibandingkan. Nah, oke. Terus 35 dengan 2. Ya kita lihat 35 dengan 2 berarti 32 7 sama 52 berapa? 10. Berarti yang diambil yang 10. Dan seterusnya diperoleh seperti ini. Nah, dari sini yang paling dekat, ya, yang paling kecil, ya 2 dengan 4. Ya, 2 dengan 4 itu digabung. Nih. Ya. 35 tadi jaraknya berapa? 35 itu jaraknya berapa tadi? 2, ya. Terus 24 jaraknya 5, berarti ini jaraknya 2. Ini jaraknya 5. Nah, begitu. Ya. Terus dari sini kita bisa melihat nih, dengan membaca dendrogram ini aja, kita bisa melihat. Oh, ini sudah selesai ya. Oke, ini nggak dikasih. Nah, ya wes oke lah, nggak apa-apa. Kita kerjakan sendiri ya. Berarti tadi berapa? 35, 1 sama 2, 4. Gini ya. Nah, begini. 35, 1, 24. Oke, ini 0, 0, ini 0. Begini ya. Sekarang 35 sama 1 tetap ya. 35 sama 1, 11. Nah, 35 dengan 24. Bagaimana 35 dengan 24? Ya dicari antara 3. Mana tadi? Oke. 32, 34, 52, 54. 32, 7. Benar ya? 7. Terus 32, 7, 34 berapa? 9. Terus 32, 34, 52. 10. 54. Benar ya, 8. Nah, berarti yang paling besar berapa? 10. Berarti ini 10 ya. 10. Terus 24 dengan 1. 24 dengan 1 itu berarti ini ya, ini 9 ya. Nah, ini 9.
Nah, yang paling ini apa? 24 dan 1, benar enggak? 24 dan 1. Ini 9 ya, benar ya? Nah, ini 9. Nah, dan yang terakhir, kalau mau digabungkan, yaitu antara ini dan ini ya, hasilnya adalah ini berapa? 11 ya. Yang ini. Jaraknya berapa? 11. Nah, dengan melihat dendrogram ini, kita jadi tahu prosesnya. Yang pertama berapa? 3,5 gabung. Terus 2,4 gabung. Terus berapa lagi? 1 digabung ya. Ini 2,4,1. Nah, begini. Kalau kita mau bikin 2 klaster, kalau ini gampang ya. Kalau 2 klaster bagaimana? Klaster yang satu ini, yang satu ini. Ini kalau 2 klaster. Ya. Nih. Terus kalau kita mau bikin 3 klaster, ya ini. Nah, pertanyaannya adalah kalau 2 klaster sama 3 klaster bagusan mana? Kemarin kan kita sudah diajarkan ya. Nah, kita gambar aja garis potong. Atau kalau enggak kita lihat, ya kalau muncul pertanyaan 2 atau 3 klaster, ya kita lihat saja. Nih, jarak yang paling besar itu yang mana? Ini 2 sama 5. Ini paling jaraknya kan 3. Ya. 5 sama berapa ini? 9. Berarti ini jaraknya 4 ya. Yang ini jaraknya cuma 2 ya. 3 ya. Yang ini jarak. Oke, jadi kalau kita bikin garis 2 garis yang memotong begitu ya, yang paling besar ini ya. Sama ini. Ya, begini ya. Nah, berarti kalau begitu berapa klaster ini? 1, 2 ya. Sama 3. Nah, berarti berdasarkan tadi prinsip apa namanya pemangkasan klaster ya dengan jarak yang terbesar itu ada berapa? Ya, ada 3 klaster optimal. Yaitu mana saja? 3, 5, 2, 4, sama 1. Paham ya? Determining cluster. Oke. Satu, 3, 5, 2, 4 mana kan tadi? Kok beda tuh? Yang tadi mana? 1, 2, 4, 3, 5. Satunya kan di sini. Kok gambar ini kok lain? Oh, ini pakai single. Ah, ini ya. Ya kalau pakai single link edge, gambarnya seperti ini dicek. Ya, dicek. Nah, oke. Untuk menentukan 1, 3, 5. Oh, berarti ini single link edge. Single link edge. Oke, untuk menentukan ya, oh berarti ini kalau begitu ini membandingkan antara single link edge dengan sama juga. Oh, yang diambil dia single link edge. Oke. Nah, kalau menggunakan single link edge ini ketemu hasilnya kayak gini. Ya. Nah, klaster mana yang apa namanya yang berapa klaster yang bagus? Ya. Di sini
Sebenarnya kalau menggunakan prinsip tadi ya, ini sama sini itu nah ini paling besar ya. Kalau ini kan enggak. Nah, sebenarnya di sini. Nah, kalau menggunakan single image itu berarti di sini ada 1, 2, 3. Cuma 1, 2, 3-nya ini 2 sama 4-nya pisah. Ya. Jadi 2, 4-nya pisah. Ini kan kalau dipotong di sini ya. Atau kalau enggak kan yang paling besar kan ini ya, lebar yang paling lebar itu kan ini ya. Nah, ini kan berarti ada 3 klaster. Yaitu berapa? 1, 3, 5, terus 2, 4. Ada 3 klaster. Cuma saya nggak cocoknya, kenapa? Saya nggak cocoknya ini, 2 sama 3-nya pisah. Ya, ini kalau menggunakan single linkage. Nah, kalau menggunakan apa namanya ini complete linkage, ya sama juga ada 3. Cuma 3-nya di sini yang pisah itu adalah bukan 35 ya dan bukan 24. Tapi yang pisah itu adalah yang ini 1. 24-nya masih, 35-nya juga masih dalam satu klaster, 1-nya juga masih. Dan ini memenuhi prinsip klaster jarak terpendek, ya, jarak terdekat. Nah, sedangkan kalau menggunakan apa namanya single linkage, ini 24 ini harus pisah. Kalau mau diambil 3 klaster. Paham ya? Nah, jadi lebih prefer mana di sini ya pada kasus ini saya harus memutuskan bahwa saya lebih memilih menggunakan complete linkage ya, model complete linkage yang menghasilkan berapa? 3 klaster, yaitu 1 objek pertama, objek kedua dan keempat, objek ketiga dan kelima. Paham Mas, Mbak? Pak, Ya. Pak, saya boleh minta ulang jelasin pembagian klasternya nggak, Pak? Kayak dipotong itu saya masih kurang paham. Oh begitu ya. Maaf ya Pak, terima kasih. Ya sama-sama. Oke, sebentar Mas, hapus dulu. Hapus saja dulu ya. Oke. Oke, ya. Ini adalah hasil proses clustering menggunakan complete linkage ya. Nih, hasil dendrogram complete linkage. Kemarin kalau nggak salah saya sudah menyampaikan ke Anda ya. Bagaimana menentukan banyaknya klaster? Ya, menentukan banyaknya klaster itu adalah dengan cara melihat ya, dengan cara melihat garis jarak terpanjang dari klaster. Jarak terpanjang dari klaster itu ya, inilah yang dipisah. Ya, ada berarti inilah yang dipotong. Nah, berarti garisnya itu ada di sini. Garis potongnya itu di sini. Nah, ini. Nah, kalau garis potongnya di sini,
Ya, ini. Ya. Yang terpanjang mana? Yang terpanjang kan ini. Dari sini ke sini ya, yang terpanjang. Kalau ini bukan yang ini ya. Kalau bukan yang ini. Kalau yang ini Anda mau apa namanya garis, misalkan Anda mau motong sini, set sama sini nggak boleh. Kenapa? Karena ini Anda motong klaster-klaster yang lain gitu. Nggak bolehnya di sini. Kalau Anda mau, ya berarti antara ini set sama ini saja. Jadi jarak terpanjang dari antar klaster yang tanpa memotong klaster yang lain. Gitu loh. Paham ya? Nah, jadi jarak terpanjang dari klaster yang tidak memotong klaster yang lain itu ada pada klaster pada mana? Pada jarak ini. Dari sini ke sini. Ya, jaraknya adalah dari 5 ke 9, berarti ini 4. Kalau yang ini dari sini ke sini, misalkan ya, ini kan berapa tadi? 2 ke 5 kan 3. Enggak. Terus dari sini 9 ke berapa? 11 cuma 2. Nah, berarti ya menentukan banyaknya klaster ini terletak di sini, Mas. Anda ambil aja ya garis, monggo, pokoknya di sini. Nah, mau Anda ambil sini boleh, sini boleh, sini boleh, sini boleh. Nah, dengan garis potong ini, Zat, ya, dengan garis potong ini, ya. Nah, ini. Sudah, sekarang dilihat klaster di bawahnya itu mana saja. Klaster di bawahnya adalah ini, 1. Ya kan? Ini 1. Ini 1. Paham, Mas? Iya, Pak. Paham. Ya, oke. Atau Pak, saya boleh motong di sini, Pak. Silakan. Anda mau motong di sini juga silakan. Nah, di sini. Kan di sini juga sama aja, klasternya ada 3. 3, 5, 2, 4, 1. Ya. Nih. Terus lagi. Kalau menggunakan single link edge, ini hasilnya ini. Ya, menggunakan single link edge itu hasilnya kayak gini. Nah, Anda lihat ya, jarak yang paling besar itu di mana? Ya. Nah, di sini Anda perhatikan jarak yang paling besar itu di sini. 1 ini. Ini berarti dari berapa ini? 2, 4, 6. Oke, berarti ini berarti berapa ini? Ini 5 ya. Ini 5, ini 3. Ini 1. Oke. Nah, di sini ada 2 ya. Ini yang pertama, ini juga 1 jaraknya. Ini juga 1 jaraknya. Ya, Anda mau silahkan, Anda mau kalau Anda mau ambil di sini. Ini kan berarti sama. Tapi Anda nggak boleh ngambil ini ya, karena kalau ambil ini berarti Anda motongnya di sini. Enggak, ya bukan. Yang motongnya kalau Anda mau ambil, kalau yang ini ya di sini tok, bukan yang di sini. Ya, yang ini aja. Karena yang merupakan jarak ya dengan klaster berikutnya itu kan adalah ini. Ya. Nah, jadi ini itu adalah jarak antara ini klaster 24 dengan klaster besar ini. Itu yang ini saja. Bukan yang ini, enggak. Ya. Nih. Oke. Maka kalau Anda mau ambil, boleh silakan Anda mau ambil 1 yang di sini atau yang di sini. Kalau Anda ambil di sini, maka terbentuk berapa klaster? 1, 2 tok.
Udah kan, ini berarti kan 2 saja sama yang ini. Nah, kalau Anda mau ambil 2 klaster, berdasarkan kriteria Anda mengambil di sini, silahkan. Tetapi Anda bisa juga mengambil 3 klaster dengan mengambil titik potongnya di sini. Tetapi ternyata di sini berapa klaster ini? Tidak 2. Tidak 3. Kenapa? Karena ini ada 1, ini ada 1. Nah, ini kan kepotong, otomatis di sini pisah lagi. Nah, menurut saya ini saya tidak merekomendasikan karena ya paham ya Mas ya? Pak, terima kasih. Oke. Terus berikutnya kita lihat yang contoh yang pertama tadi, bagaimana menentukan klaster yang dari dendrogram ini ya. Mana dendrogram komplitnya? Ya, ini ya. Oke. Yang ini tapi kalau Anda paksa, Anda motong di sini, misalkan aja Anda paksa motong sini dengan melihat bahwa ini lebar. Tapi ini salah ya kalau Anda berprinsip begitu. Maka yang terjadi apa? Anda maksa untuk memisahkan antara 2 dan 4. Padahal 2 dan 4 ini ya kondisinya masih relatif sama dengan 36 kan? Kalau dipisah, ini terlalu memaksa kalau menurut saya. Nah, jadi kalau saya tidak rekomendasikan Anda ambil di sini, ya. Anda bisa ambil di ya titik potongnya di sini. Oke, yang perlu saya sampaikan ke Anda bahwa penentuan banyaknya klaster berdasarkan garis potong ini itu bukan satu-satunya. Karena nanti ada metode untuk menentukan ya berapa sih banyaknya klaster yang ideal. Tapi tetap ya itu bukan uji hipotesa. Itu adalah tetap apa namanya analisa pribadi dari peneliti ya. Jadi sifatnya lebih ke pandangan pribadi. Walaupun diikuti oleh peneliti-peneliti yang lain. Kan kebanyakan begitu. Ketika kita bicara tentang R, korelasi, ya, ada yang mengatakan kalau korelasinya di atas 0,5, ini berarti bagus, ya. Terus itemnya itu apa namanya representatif. Nah, ketika ditanya 0,5 itu dapatnya dari mana gitu kan? Ternyata penelitinya yang mengusulkan itu, oh ya, korelasi itu antara 0 sampai 1, bagi aja tengah-tengah. Ya. Nah, ini dibagi tengah-tengah saja 0,5. Ya, ini kan sangat intuitif. Cuma
Oke lah, ini masuk akal, terus akhirnya diamini oleh para peneliti-peneliti setelahnya. Begitu ya, Mas Mbak. Ya, ini ada determining cluster. Nah, ini. Silahkan Anda pelajari. Terus berikutnya lagi sebenarnya saya mau ini cuma nanti saya sharing aja lah ya. Average linkage. Nah, ini. Nah, ini ada average linkage, silahkan baca di rumah ya. Ini dibaca di rumah. Ini sudah saya lengkapi juga. Samalah ya. Ini dibaca. Terus jangan lupa saya minggu kemarin juga minta ya untuk Anda membuat program di R, ditampilkan pemrogramannya dan juga ditampilkan dendogramnya. Nah, itu sebagai ajang Anda untuk latihan. Oke, begitu. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian ya. Ini monggo bagi yang belum absen, silakan silakan absen. Terus nanti file saya, kalau yang belum saya berikan nanti saya berikan. Udah ya? Nah, oke, cukup. Terima kasih, saya kira cukup sekian dari saya untuk pertemuan siang ini. Tadi saya sudah mulai dari jam 7, nyambung uji jam 9:30. Ya, istirahat sebentar sampai zuhur, hiburan, terus ternyata jam 1 ya dengan Anda. Moga-moga aja nanti sore nggak ada acara. Terima kasih, selamat sore, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, sama-sama, salam sejahtera.